karena kita akan menggunakan trace terlebih dahulu, mengikuti kontur yang ada. Ini kita akan secara cepat aja ya teman-teman untuk membuat batasnya. Kayak gini ya. Kita bisa mengikuti si pola konturnya. Nah, karena di sini sudah mentok, kita tinggal klik aja. Lalu kita ke segmen, kita cari si ininya. Nah, otomatis nanti ketika kita ganti warna, ini akan, nah seperti ini teman-teman. Dia akan seperti ini. Nanti kita stop editing dulu. Oke. Nah, ini adalah kira-kira ya pembatasan yang secara cepat ya. Oke, untuk pembatasan yang benar, nanti kita tinggal lakukan aja sesuai interpretasi kita. Misalnya ini struktural ya, kita bikin lagi sesuai dengan warna biru. Ini struktural, kita bikin warna biru juga. Mungkin ini dia lebih landai, lebih kayak ada bentuk-bentuk apa jalur sungainya. Nanti kita bisa bikin fluvial. Nah, untuk peta yang pembatasan geomorfologi yang sudah jadi itu seperti ini. Nah, ini adalah pembatasan dari peta geomorfologi yang sudah jadi. Itu seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita selesai membuat ini, kita bikin penampang. Untuk bikin penampang kita perlu bikin SHP baru lagi. Oh ya, ini mengingatkan untuk ini struktural dan ini fluvial, kita pisahkan SHP-nya ya. Jadi yang struktural ini khusus untuk yang ungu, untuk yang fluvial itu untuk yang hijau. Jadi kita bikin 2 SHP. Oke, seperti itu. Jadi untuk sayatan kita bikin SHP lagi. Sayatan AA. Kita ke polyline. Kita plot lagi zonanya. Oke. Lalu kita cari sayatan AA geomorphnya. Nah, kemudian kita edit feature, kemudian start editing. Nah, kita akan membuat sayatan. Untuk membuat sayatan ini syaratnya kita membuat sayatan A ke A aksen. Itu yang A dimulai dari kurang dari 180 derajat. Jadi karena ketika kita bikin garis, kita putar ke sini, itu akan 180 derajat. Jadi otomatis A kita akan di sini. Jadi kita pertama kali menyayat dari sini. Kemudian untuk syarat keduanya yaitu sayatan itu harus sebisa mungkin menyayat semua bagian yang ada di sini. Jadi ketika kita mempunyai 2 bentuk lahan, jadi sayatan kita harus mengenai 2 bentuk lahan tersebut. Oke, kita akan membuat sayatannya sekarang. Nah, seperti ini teman-teman sayatannya. Kemudian kita save edit aja, stop editing. Nah, ini merupakan sayatan kita ya. Jadi ini merupakan A dan yang sebelah sini merupakan A aksen. Kemudian setelah kita membuat sayatan gini, kita lakukan interpolate line. Sebenarnya si interpolate ini akan menunjukkan titik-titik dari sayatan kita. Jadi akan berguna ketika kita akan mengeplot batas-batas dari si bentuk lahannya. Nah, kita klik 2 kali aja. Lalu kita save ke 3D analysis option. Nah, untuk memunculkan PG kita perlu dulu ke profile graph. Nah, ini akan menunjukkan bentuk morfologi dari sayatan kita.
Nah, setelah gini kita exit, kita option, kita save tempat yang kita inginkan. Oke. Kemudian kita ke katalog. Di tempat yang kita save tadi, kita refresh. Maka akan muncul PG. Nah, kita drag aja PG-nya ke peta kita. Nah, nanti akan muncul titik-titik seperti ini ya, teman-teman. Nah, dari titik ini kita mulai ke PG1, kita open attribute table-nya. Nah, di sini kita akan membuat batas dari sayatannya. Pertama kita tambah dulu add field-nya, batas kayak geomorph. Kita bikin teks, kita oke. Nah, nanti akan muncul tabel tambahan di sini. Nah, untuk tabel tambahan ini kita manfaatkan untuk mencari nih gimana. Nih, misalnya ini perbatasan antar fluvial dan struktural. Kita klik aja nih titik di sini. Set. Nah, habis itu nanti di sini akan terhighlight. Nah, kita tandai dengan S ke F. Lanjut, kita atasi yang lain. Kita klik aja yang ini. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, untuk ini kita F, kemudian ke S. Kita geser lagi, klik lagi, cari lagi. S, kemudian F. Kemudian kita lagi lakukan hal yang sama lagi. Ini sebagai F. Nah, setelah semua selesai seperti ini, kita langsung saja kita ekspor. Nah, kita ekspornya ke all record. Kita ekspor ke txt ya teman-teman. Nah, kita beri nama aja. Oke. Oke, sekarang kita mempunyai data dari si batas-batasnya ini ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya kita stop editing dulu. Kemudian kita ke insert data frame. Kita akan bikin data frame baru nih. Nah, data frame baru ini kita add data. Kita pakai data yang sayatan penampang tadi, teman-teman. Kemudian kita display data. Untuk X-nya ini kita ganti M. Untuk Y-nya kita ganti Z. Ini X-nya tuh M kan? Ya. Iya, Z. Oke, seperti ini. Lalu kita edit juga zonanya. Kita oke. Nah, nanti akan muncul titik-titik seperti ini ya, teman-teman. Nah, titik-titik seperti ini kita lalu ke sayatan penampangnya. Lalu kita ke properties. Kemudian ke maaf. Bukan ke sini tapi ke data frame. Kita ke properties, kemudian ke label.
Nah, label kita show aja labelnya. Oke, nanti di label ini akan ada tulisan. Nah, akan ada tulisan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah ini kita tinggal edit aja si data frame-nya. Kita Oke, kita bikin aja langsung batasnya itu, kita bikin ke katalog lagi, lalu kita bikin SAP baru lagi teman-teman. Kita bikin SAP penampang struktural, batas penampang. Kita ganti ke polygon, lalu edit zonanya. Oke, seperti ini. Kita lalu oke. Lalu di batas penampang ini kita langsung aja edit feature. Kita lakukan dengan hal yang sama seperti ketika kita membuat batas kotak morfologi. Ini bisa menggunakan trace atau bisa menggunakan ini. Nah, kita seperti ini aja, mengikuti ini sampai di batas antara struktural dan fluvial teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita tinggal luruskan aja nih. Nah, lalu kita bikin di bagian ini lurus juga. Nah, ini akan menjadi si batas S struktural. Lalu kita kasih warna yang sama. Dengan warna struktural menurut Van Swidam. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu struktural yang ada di sini. Kita bikin lagi. Caranya sama, kita tinggal titik-titikin aja. Kita tinggal melakukan digitasi saja seperti ini. Di perbatasan ini lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, karena ini kita memerlukan ini, jadi kita bikin pin. Sebenarnya kita bisa mengeditnya langsung sih, di nggak perlu rapi-rapi amat, tapi kita bisa langsung editnya di sini. Nah, kita bikin seperti ini aja. Nanti kita akan edit di Corel saja. Oke, baik. Jadi setelah kita membuat penampang tadi, kita pindahkan ke Corel. Nah, jadi nanti akan jadi seperti ini penampangnya, teman-teman. Nah, ini merupakan penampang A dan B. Nah, ini sayatan dari si penampangnya itu sendiri. Jadi dari proses tadi kita nitik-nitiin garis. Nah, garisnya itu akan jadi seperti ini. Lalu kita edit ke Corel dan dirapikan jadi seperti ini. Nah, ini merupakan ekspor dari skala yang sama dari si peta argisnya. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada
kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Dan izinkan saya mengenalkan diri lagi, nama saya Michael Bintang Karisanta dengan NIM 055 dari Blok 18 Geoinformatika. Terima kasih.